Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Kok kelihatannya lemes? Kurang semangat. Kalau Bapak ngomong selamat pagi, kalian harus jawab pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Ayo kita coba sekali lagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, absen dulu ya. Apakah ada siswa yang tidak masuk hari ini? Tidak ada, Pak. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, lihat kanan kiri kalian apakah ada sampah yang berserakan. Jika ada, pungut sampah itu lalu buang ke tempat sampah agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan nyaman. Kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh pada materi hari ini, Bapak ingin bertanya, apakah kalian masih ingat dengan materi yang minggu lalu? Masih, Pak. Nah, kita pada minggu lalu membahas apa? Rumus empiris dan rumus molekul. Nah, apa perbedaan rumus empiris dan rumus molekul? Itu perbedaannya, kalau rumus empiris itu rumus yang paling sederhana dari suatu molekul yang menunjukkan perbandingan atom-atom penyusun molekul. Sedangkan rumus molekul, rumus yang mempresentasikan jumlah elemen-elemen penyusun suatu zat dan masanya dengan tepat. Nah, beri aplaus untuk Mas Adi. Nah, setelah kita mempelajari rumus empiris dan rumus molekul kemarin, nah sekarang kita mempelajari tentang persamaan reaksi kimia. Di sini ada yang tahu apa itu persamaan reaksi kimia? Pernyataan yang ditulis dengan rumus kimia yang memberikan informasi identitas dan kuantitas zat-zat yang terlibat dalam suatu perubahan kimia ataupun fisika. Nah, bagus untuk Mas Rizky. Tepuk tangan untuk Rizky. Persamaan reaksi kimia itu menggunakan hukum Lavoisier. Nah, apakah kalian ada yang tahu apa itu hukum Lavoisier? Ada, Pak. Itu, Pak, massa zat sebelum dan sesudah reaksi tetap. Nah, bagus sekali untuk Adi. Beri aplaus untuk Adi. Lanjut ke fase persamaan reaksi kimia. Dibagi ada 4. Yang pertama, fase solid yang dilambangkan huruf S. Yang kedua, liquid atau cair yang dilambangkan huruf L. Yang ketiga, fase gas dilambangkan huruf G. Yang keempat, fase aqueous atau lautan yang dilambangkan huruf AQ. Sama ini suatu reaksi. Nah, angka 2 di depan Na, di depan H2O dan di depan NaOH itu namanya koefisien. Sedangkan 2 angka kecil yang di antara H dan O dan H di antara ini namanya indeks. Sedangkan huruf S di sini namanya fase. Dan reaksi yang di sebelah sini namanya reaktan. Dan di sebelah kanan namanya produk. Reaksi ini untuk mensetarakan
itu ada dua cara, yakni pertama yakni menggunakan cara sederhana. Terus kita kerjakan menggunakan cara sederhana. Nah, pertama yang akan dilakukan untuk menggunakan cara sederhana, yakni kita harus menentukan kation, anion, hidrogen, oksigen, atau logam, non logam, hidrogen, oksigen. Baik, cara sederhana. Baik, sebelum kita lanjut, yang kalian harus ketahui, nah sebelum kita lanjut, kalian harus ingat massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu sama atau tetap. Yang pertama, kita tentukan mana atom logam. Berhubung di sini Al merupakan atom logam, kita tulis seperti ini. Lalu kita cari atom non logam, yaitu Cl atau klorin. Kemudian atom hidrogen. Nah, atom Al ada berapa, anak-anak? Sebelum reaksi satu. Nah, sudah reaksi ada berapa? 3. 1. Berarti sudah setara ya. Ya. Kemudian klor sebelum reaksi ada berapa? 1. 1. Nah, setelah reaksi ada berapa? 3. Ada 3. Berarti belum setara. Nah, kalau belum setara, kita cari KPK-nya agar sama 3 sama 3. Berarti dikali berapa ini? 3. Baik. Nah, 3. Nah, berhubung ini dikali 3, kita taruh di sini 3. Nah, berarti ini pertandanya sudah setara. Untuk atom H sebelum reaksi ada berapa? 3, karena sudah dikali sama koefisien. Nah, setelah reaksi ada berapa? 2. Ada 2. Betul, 2. Nah, kan ini tidak setara. Lalu menyatakannya kan kita kali 3/2. Nah, ini sudah setara. Kita tambahkan 3/2. Kerjakan menggunakan cara sederhana. Nah, pertama yang akan dilakukan untuk menggunakan cara sederhana, yakni kita harus menentukan kation, anion, hidrogen, oksigen, atau logam, non logam, hidrogen, oksigen. Baik, cara sederhana. Baik, sebelum kita lanjut, yang kalian harus ketahui, nah sebelum kita lanjut, kalian harus ingat massa zat sebelum dan sesudah reaksi itu sama atau tetap. Yang pertama, kita tentukan mana atom logam. Berhubung di sini Al merupakan atom logam, kita tulis seperti ini. Lalu kita cari atom non logam, yaitu Cl atau klorin. Kemudian atom hidrogen. Nah, atom Al ada berapa, anak-anak? Sebelum reaksi 1. 1. Nah, sudah reaksi ada berapa? 1. 1. Berarti sudah setara ya. Ya. Kemudian klor sebelum reaksi ada berapa? 1. 1. Nah, setelah reaksi ada berapa? 3. Ada 3. Berarti belum setara. Nah, kalau belum setara, kita cari KPK-nya agar
sama 3 sama 3 berarti dikali berapa ini? 3. 3. Baik. Nah, 3. Nah, berhubung ini dikali 3, kita taruh di sini 3. Nah, berarti ini pertanyaan sudah setara. Untuk atom H sebelum reaksi ada berapa? 3, karena sudah dikali sama koefisien. Nah, setelah reaksi ada berapa? 2. Ada 2. Betul, 2. Nah, kan ini tidak setara. Ya. Lalu menyatakannya kan kita kali 3 per 2. Nah, ini sudah setara. Kita tambahkan 3 per 2. Pecahan kita kalikan 2 menjadi 2Al ditambah 6HCl aqueous dan menjadi 2ACl3 aqueous H2. Nah, selesai. Pecahan kita kalikan 2 menjadi 2Al ditambah 6HCl aqueous dan menjadi 2ACl3 aqueous H2. Nah, selesai. Ini cara aljabar. Kita langsung saja ke soal. Ini Bapak memiliki reaksi K2CO3 aqueous ditambah AlCl3 aqueous menjadi Al2CO3 solid plus HCl aqueous. Nah, baik, untuk cara yang pertama, untuk menggunakan rumus aljabar kita tulis saja atom reaksinya. Yang pertama K, kedua C, yang ketiga O, lalu Al, Cl. Baik, untuk menggunakan rumus aljabar kita beri variabelnya dulu, A, B, C, G. Baik, langsung saja ke yang K. K di sini ada berapa? 2. 2. Dikalikan variabel menjadi 2A. Nah, setelah reaksi ada berapa K? Ini 1 ya. Dikalikan variabelnya menjadi D. Kalau 1 tidak usah ditulis ya. Lalu C, di sini ada berapa? 1. Dikalikan variabel menjadi A. Kemudian C di sana ada berapa? Ini dikalikan ini 3. Berarti dikalikan sama variabel menjadi 3C. Sampai sini paham? Ya. Lanjut. Oh, di sini ada berapa? 3. Dikalikan variabel menjadi 3A. 3A. Di sana ada berapa? CO3. Ada berapa? 9 apa Ada 3. 3.
Kemudian AL. Di sini ada berapa? 1. Tulis B. Di sana ada 2. Berarti 2 C. Lalu CL. Di sini ada 3 CL, berarti menjadi 3 B. Setelah nasi ada 1 D. Tulis D. Yang mana? Cari variabel yang paling banyak biasanya. Kalau di sini kita bisa menggunakan K2CO3 atau Al2CO3 3 kali. Kita menggunakan Al2CO2 3 kali saja ya. C sama dengan 1. Kita bisa mencari A. Untuk mencari A kita menggunakan ini. A sama dengan 3 dikali C. C sama dengan 1. Ini A sama dengan 3. Lanjut untuk D. Di sini A kan sudah dikali 3. Berarti 2A sama dengan D. A sudah diketahui 2 kali 3 sama dengan 6. D 6. Lanjut untuk B. Kita menggunakan yang ini saja. B sama dengan 2 C sama dengan 2 kali 1 2. Berhubung sudah diketahui semua, langsung saja dituliskan di sini. A 3, B 2, C 1, D 6. Nah, sudah setara. Baik. Persamaan reaksi kimia. Nah, untuk memperdalam materi kita pada pagi hari ini, kalian bentuk 2 kelompok untuk mengerjakan soal LKPD yang Bapak akan berikan. Kemudian diskusikan nanti, presentasikan ke depan. Ini lembar LKPD-nya. Untuk menambah referensi, kalian bisa mengambil dari buku LKS, buku paket, atau internet. Baik, waktu diskusi sudah selesai. Untuk kelompok pertama, silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, kasih aplaus untuk kelompok pertama. Apa ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut ke kelompok yang kedua. Kasih aplaus untuk kelompok yang kedua. Nah, kelompok kedua silakan maju untuk mempresentasikan hasil. Alhamdulillahirrabbilalamin, semua kelompok sudah maju. Nah, apakah dari kalian ada yang ingin menyimpulkan dari kegiatan belajar kita hari ini? Atau pernyataan yang ditulis dengan rumus kimia yang memberikan informasi identitas atau kuantitas zat-zat yang terlibat dalam suatu perubahan kimia ataupun fisika. Dan untuk cara menyetarakan persamaan reaksi kimia ada 2, yakni dengan cara yang sederhana maupun cara aljabar. Beri aplaus untuk Rizky. Persamaan reaksi adalah pernyataan yang ditulis untuk memberikan informasi terkait zat-zat yang terlibat dalam suatu perubahan kimia maupun fisika. Nah, di situ ada 2 cara untuk mensetarakan laju reaksi, yakni yang cara pertama menggunakan cara sederhana dan yang kedua menggunakan cara aljabar. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.